Di sini aku menjelaskan terkait bagaimana cara kita menggambar diagram orbital molekul. Jadi diagram orbital molekul itu dibagi dua jenis gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan nomor atom. Ketika nomor atomnya itu kurang dari 8 gitu ya. Ini cara cepatnya. Ketika nomor atomnya itu kurang dari 8, bentukannya itu kayak gini. Yang membedakan adalah di mana? Di bagian sini. Splitting di orbital P-nya. Ya kan? Splitting di orbital P-nya. Oke. Di mana splittingnya kan pasti 4 tuh. 4, ada 4 garis itu pasti. Yang membedakan adalah tingkatan orbital energinya gitu. Yang paling bawah diisi oleh ikatan pi. Ya, pi bonding. Terus dilanjutkan ke sigma bonding, lalu pi anti bonding sama sigma anti bonding gitu. Biasanya anti bonding ini aku bilang dengan star gitu. Karena kan dia bintang ya kan. Anti bonding itu kayak star itu. P star, sigma star gitu. Oke. Nah. Oke, langsung mau jelasin lagi. Nah, orbital P ini kenapa dia bisa ada ikatan P sama ikatan sigma? Oke. Jadi bentukan orbital P kan ada 3, PY, PZ, PX kan. Nah, ini itu PY, PX sama PZ. Nah, ini. Ketika orbital PY bertemu dengan orbital P lainnya, dia akan bertemu satu sama lain kan. Nah, pertemuannya itu gini. PY kan ini agak miring gini kan ya PY itu. Ya kan? Sehingga PY itu ini bertemu dengan orbital PY yang lain. Set. Overlapping, terjadi overlapping dia. Ya, terjadi overlapping antara ini sama ini sama ini terjadi overlapping, membentuk ikatan pi. Oke. Ikatan pi-nya PY gitu. Terus ketika orbital PX bertemu orbital PX lainnya, ya, dia bertemu orbital PX lainnya. PX kan horizontal, ya kan? PX horizontal, ya, bertemu dengan orbital PX lainnya. Gini. Dia kan juga terjadi apa? Overlapping. Jadi overlapping berarti membentuk ikatan P PX. Oke. Nah, orbital PZ bertemu dengan orbital PZ lainnya. Dia tidak terjadi overlapping, tapi ini PZ bertemu dengan PZ lainnya. PZ kan horizontal ya. Bertemu. Set. Menyatu, terikat gitu ya. Ini loh. Terikat. Sehingga menghasilkan bertemu satu sama lain menghasilkan ikatan sigma. Sorry. Menghasilkan ikatan sigma. Sigma PZ gitu. Jadi ini yang menjelaskan kenapa orbital P itu ada terbentuk 2 ikatan P dengan 1 ikatan sigma gitu. Oke? Itu. Nah, terus yang membedakan apa sih? Energinya gitu, ya kan? Nah, yang aku bilang tadi bahwa orbital bonding dia lebih rendah energinya dan dia jadi lebih stabil gitu. Bisa dibuktikan gitu. Makin rendah kan jaraknya ini kan, jaraknya jauh, terus energinya lebih rendah, dia stabil gitu. Nah, itu aja. Nah, terus bagaimana cara menggambarnya? Ya, oke. Itu kan pendahuluan terkait orbitalnya ya kan. Nah, oke. Misal, oh ya itu terkait orbitalnya. Terus kembali lagi ya, kita kembali lagi ke topik di mana diagram orbital itu ada 2 jenis. Yang gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini berarti nomor atomnya tuh kurang dari 8. Apa aja? Ya nomor atom 2 sampai 7. Nitrogen kayak gini gitu. Terus litium kayak gini gitu. Nah, tetapi kalau dia nomor atomnya kurang dari sama dengan 8, berarti 8 masih ikut, tapi lebihnya lagi diagram orbitalnya jadi seperti ini gitu.
Ya, yang aku bilang tadi. Splitting di bagian area 2P-nya. Dimana ini ikatan pi dulu baru sigma. Tadi sigma dulu baru pi. Tadi kan pi dulu baru sigma. Ini sigma dulu baru pi. Oke. Terus pi sigma star ini ya. Ini sigma star. Oke, sigma anti bonding gitu. Nah, misal aku mau ngebuat ini ya. Kita pakai N2. Oke. Tentukan diagram orbital molekul N2. Nah, cara pertama adalah konfigurasiin dulu ya. Kita lihat dulu elektrovalensinya berapa. Elektrovalensinya berapa? Elektron paling akhir kan. Kalau misal kita konfigurasi dengan Aufbau kan 1s2, 2s2, 2p3 ya kan. 5 7. Elektron valensinya adalah ada 5 ya. 2 5. Ada 5 elektron valensinya gitu. Nah, ini kita isi di masing-masing sini di orbital atomnya. Oke, jadi bagian ini itu namanya orbital atom. Oke. Ini orbital atom. Nah, tengah-tengahnya itu adalah ini ya, bagian ini itu orbital molekul gitu ya. Itu orbital molekul gitu. Oke. Nah, jadi orbital molekul adalah ini tadi kan gabungan dari orbital atom. Jadi orbital atom itu saling bergabung membentuk orbital molekul. Oke. Jadi ini kita isi elektronnya. Karena kita pakai N berarti dari kiri sama kanan kita isi sesuai aturan ya kan. Ada aturan Hund dan segala macam itu. Oke. Diisi ya. Di orbital 2s ya. Gitu. Kenapa aku nggak pakai 1s? Karena selisih energi. Karena 1s kan cuma orbital ke satu doang, kulitnya satu doang, nggak ada kulit lain, nggak ada 1p kan. Nah, makanya kebanyakan orbital molekul itu startnya dari 2s 2p, kecuali H cuman punya 1s doang ya kan. Hanya cuma punya 1s doang. Itu kecualinya. Sisanya startnya dari 2s 2p dan seterusnya gitu. Tapi paling umum dia 2s 2p gitu. Oke.